Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tamu Radio Republik Indonesia. Podcast Ruang Tamu RRI kali ini akan membahas seputar UMKM Bangkit. UMKM Bangkit Negara Sejahtera. Karena para pemirsa podcast Ruang Tamu RRI seperti kita ketahui bahwa UMKM ini bertindak sebagai penggerak utama ekonomi karena mereka menyumbang signifikan pada PDB, penyedia lapangan kerja yang terbanyak, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Peran mereka dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta beradaptasi dengan teknologi menjadikan UMKM sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan hadirkan kisah sukses dua pelaku UMKM yang memulai perjalanan usahanya ini sejak lama begitu ya. Ada dari tahun 2018, ada juga yang dimulai dari tahun 2019. Kemudian kita punya tantangan pandemi COVID-19 bagaimana mereka bertahan. Mungkin ini bisa jadi kunci, bisa kemudian jadi tips, bisa kita adaptasi bagaimana kita menjalankan usaha di tengah berbagai tantangan. Hadir di podcast Ruang Tamu RRI hari ini, beliau adalah owner dari Pia Aras. Dari tahun 2018, beliau juga sudah memulai usahanya, Ibu Budi Mariani. Bu Budi Mariani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pia Aras sudah dimulai dari 2018. Ya. Memang dari tahun 2018 produknya sudah berbentuk Pia atau kemudian punya perjalanan panjang sehingga kemudian ketemu produk yang betul-betul pas untuk dikembangkan, Bu Budi? Perjalanannya panjang sebetulnya, Mas. Jadi kita mulai mencoba. Saya pun dapat resepnya ini pun nggak sengaja. Pas pertemuan saya kebetulan anggota TNI, istri anggota TNI. Jadi pas pertemuan itu kita kok ada ini Pia, Mbak Pia gitu ya. Wah, kayaknya bisa deh ini untuk ide kita untuk mengisi waktu luang gitu. Begitu saya dapat, saya coba, saya ramu sendiri itu resep itu. Saya nggak pure 100% menyontoh punya dia. Karena kalau menyontoh punya dia itu kayaknya cost-nya lebih tinggi gitu. Saya sesuaikan dengan daerah sekitar saya. Kebetulan saya coba, akhirnya ke tetangga, ke teman, coba deh aku punya ini. Ternyata pas. Nah, dari situ resep itu sudah saya kunci istilahnya, sudah untuk resep saya untuk andalan. 2018 tengah-tengah kayaknya Mas itu saya mulai produksi untuk coba saya jual gitu loh. Ternyata di lingkungan sekitar dulu, ternyata ibu-ibu gini, "Bu, enak loh Bu," gitu. Nah, dari situ saya mulai. Waktu itu saya masih produksi di Semarang ya Mas. Saya belum pindah ke Malang karena di Semarang suami saya belum pensiun waktu itu, maka saya produksinya di Semarang. Di Semarang pun saya mulai ikut terjun, ikut UMKM, ikut pelatihan dari dinas-dinas, ikut kumpulan UMKM. Jadi saya tidak membatasi diri di lingkup ke TNI. Jadi saya keluar ikut sama teman-teman pengusaha itu loh. Nah, saya keluar dari kungkungan Persit itu. Nah, ternyata saya juga punya teman banyak, saya juga punya relasi, akhirnya produksi. Nah, dari situ saya bisa membuka lapangan kerja ya. Waktu itu saya punya pegawai 5 Mas. Dari 2 saya nambah, akhirnya punya 5. Untuk yang kurir sendiri saya juga sudah punya untuk mengantar-ngantar itu. Nah, dari situ saya terus, karena saya sering ditinggal suami ya kan, 1 bulan 2 bulan untuk mengisi waktu luang ya inilah. Akhirnya kita kok berjalan usaha ini gitu. Baik. Selain mendampingi Bapak sebagai istri anggota TNI ya, Bu Budi, aktivitas kesehariannya memang Bu Budi sebelum melakukan usaha ini apa, Bu? Waktu itu saya kerja Mas, memang kerja. Waktu itu saya memang orang Malang ya. Nah, karena suami kerjanya di Semarang, akhirnya saya hijrah ke Semarang. Di sana 32 tahun saya masuk. Nah, dari situ saya bingung, di Malang kerja waktu itu
dapat gaji ya Mas. Mm-mm. Nah begitu saya pindah ke Semarang bingung. Aduh, ini kok dapat uangnya 1 bulan sekali Ya, ya. Tapi saya harus mengeluarkan hanya tiap gaji bulan, tiap suami bulan. ya Bu ya? Waktu itu. Nah habis itu muncullah ini gitu. Oke. Saya kan, duh ngapain ya gitu. Kan waktu itu juga belum punya anak. Ya Betul. ngapain juga kita ini apa namanya nganggur. Ya udah. Akhirnya terciptalah usaha usaha Pia Aras. ini gitu. Oke, luar biasa. Awalnya dari pertemuan di kantor Bapak, disuguhi Pia, kok tampak saya bisa bikin gitu ya Bu ya, Enggak, dicoba-coba. ada pelatihan Oh, ada itu. pelatihan membuat Pia. Membuat Pia. Nah, Oke. itu saya amatin, terus saya modifikasi sendiri. Oke, awalnya dari pelatihan istri-istri anggota TNI, TNI, ibu-ibu ya. Persit membuat Pia, akhnya muncul ide untuk Nah, mengembangkannya jadi itu. usaha ya. Itu dari 2018 ya Bu Budi ya. Ah. Oke, nah kisah tidak kalah menarik juga pasti ini hadir dari beliau owner dari Hamizan Snack, beroperasi dari tahun 2019, hadir bersama kami hari ini di podcast Ruang Tamu RRI. Assalamualaikum Ibu Inaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kabar baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Budi Mariani dengan Pia Arasnya 2018. Iya. 1 tahun setelahnya di 2019, Hamizan Snack juga dimulai perjalanannya ya Bu Iya. Inaya. Gimana prosesnya dari 2019 hingga saat ini ketemu punya ide membuat sejumlah produk yaitu snack atau makanan ringan Iya. hingga saat ini bertahan tetap kemudian setia mengembangkan produknya ini. Gimana ceritanya Iya. Bu Inaya? Kalau awal mulanya itu saya bikin itu untuk konsumsi pribadi ya, untuk konsumsi pribadi. Jadi waktu itu memang belum tercetus ingin bisnis di bidang ini Iya. gitu. Karena saya punya anak yang masih kecil-kecil gitu, butuh cemilan, gimana ini bikin cemilan yang hemat di kantong gitu ya. Terus kemudian ada tamu ke rumah ini, terus kok enak gitu. Mbak pesen dong, pesen gitu. Akhirnya dari situlah awal mulanya saya jual dari 1 kilo, 2 kilo gitu sampai akhirnya sekarang ini sudah banyak lah, nggak bisa dihitung kalau sekarang. Hingga Gitu. 2025 sudah berapa produk yang dipunya oleh Hamizan Snack ini Bu Banyak Inaya? sekali. Banyak Sampai sekali. saya nggak bisa ngitung ya produk saya berapa karena Oke. ada produk musiman saya yang kue kering itu Oh. yang khusus tersedia pas lebaran itu. Biasanya lebaran kue kering. Iya. Kalau reguler yang biasanya ready stock apa aja ini? Aneka stik ini Aneka mulai dari stik. stik bawang. Stik bawang itu ada 3 varian rasa, original, pedas sama jeruk purut. Kemudian ada stik jagung. Ya. Stik jagung itu ada 3 varian rasa juga, original, jagung manis, jagung bakar. Kemudian ada stik tempe. Ya. Kemudian stik tempe itu 2 varian rasa, ada rasa bawang sama original. Oke. Kemudian stik bakwan, yang paling booming tahun ini stik bakwan ini. Oh, yang paling happening, yang paling booming digemari Di masyarakat tahun stik ini, bawang. iya stik Oke. bakwannya, Bakwan. Stik bakwan. Iya, rasa bakwan jagung itu yang Oke. yang paling booming tahun ini. Hokinya mungkin tahun ini dia. Padahal itu saya ciptakan tahun 2020. 2020 itu saya ciptakan stik bakwan sama stik jagung. Oke. Awalnya iseng-iseng karena Iya. mungkin hobi masak ya Bu Inaya ya. Saya hobi bikin kue sih. Hobi bikin Kalau kue. masak saya nggak begitu. Oke, kue dan juga snack, Iya, makanan ringan iya, begitu untuk iya. cemilan keluarga dan juga anak-anak. Iya. Kok tetangga suka, akhirnya dikembangkan jadi ide usaha Iya, begitu ya, iya, Bu Inaya begitu. ya. Oke, tapi dari mungkin seorang ibu perempuan, ibu rumah tangga begitu punya keberanian bikin usaha itu kan tidak semua orang punya Iya, keberanian itu ya. Iya. Bu Budi dan Bu Inaya pasti sepakat. betul. Memulainya itu gimana Bu Inaya? Ya, dari komunitas sebenarnya kita itu bisa berkembang karena komunitas ya, Bu ya. Setuju ya perkataan saya seperti itu. Kenapa? Karena dari komunitas itu kita belajar bagaimana tentang legalitas usaha, kemudian bagaimana kita memanajemen usaha, kemudian bagaimana lingkup yang saling mensupport ya, Bu Ya. ya. Itu memang yang pengaruh sekali. Jaringan, sih menurut jaringan. saya. Iya. Jaringan komunitas itu yang Iya, paling mendukung iya, ya. betul. Kami di RRI juga sering ngobrol dengan para pelaku UMKM, memang kuncinya harus ikut komunitas, Iya. ikut kelompok agar terus berkembang begitu Iya, ya. iya, Itu kan mungkin langkah yang lebih stepnya itu mungkin bisa step kedua dan ketiga. Tapi Iya. ketika seorang ibu rumah tangga, para pelaku UMKM hendak memikirkan sebuah usaha adalah
yang pertama itu pasti modalnya. Sepakat ya Bu Budi ya? Kalau Punya ide saya produk. bukan modal Oh, bukan malah. modalnya. Iya. Yang pertama harus punya produk dulu. Oke. Iya. Modal itu Kemauan. mengikuti. Oke. Karena saya percaya nggak percaya, saya dulu awal modal hanya 200.000, Oh ya? mesin modal pinjem waktu itu, karena saya belum bisa beli mesin sendiri. Sampai akhirnya saya berkembang bisa Iya. beli mesin sendiri. Jadi yang pertama itu memang harus kita punya ide dulu nih, yang mau kita jual apa. Oke, Gitu. oke. Ide dan keberanian mungkin Iya, ya Bu Inaya iya, dan juga iya, Bu Budi ya. Kesabaran. Dan Iya. kesabaran. Ketelatenan Ini itu gimana sekaligus- memanage waktunya itu loh Mas. Itu, Nah, itu. Ini sekaligus apa yang disampaikan Bu Inaya dan juga Bu Budi mematahkan stigma bahwa sebuah usaha itu harus dimulai dari modal. Modal. Tapi salah ya. Salah. Salah. Stepnya jadi yang pertama Iya. produk dulu. Iya. Lalu yang kedua, langkahnya harus seperti apa ini? Setelah ada produk baru kita modal. Produk kemudian modal. Iya. Karena setelah produk kita sudah yakin nih di pasaran, kita baru berani bilang modal. Oke. Misalkan sekarang contoh seperti ini, orang punya duit banyak ini. Kemudian nggak ada di pikirannya mau ini mau dipakai apa gitu Oh, kan, iya, pasti betul, bertanya-tanya betul, seperti betul, itu. betul. Beda dengan orang yang sudah punya ide. Mm-mm. Ketika dia punya uang, pasti dia, oh nanti saya langkahnya ke sini, 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 sini. Ini uang sedikit aja bisa jadi loh Mas. Oh Bisa gitu jadi ya Bu usaha. Budi ya. Iya. Betul. Kalau Bu Budi Kalau mengawalinya saya- bagaimana? Kalau saya juga gitu. Jadi oh iya, ini aku punya uang sedikit. Coba deh aku bikin produk segini ini ya. Kita jual dapatnya segini. Udah. Kita Nanti umpetin itu yang awal modal itu kita jadikan modal lagi kan Oh, untuk oke. beli bahan baku lagi. Kita akhirnya bertambah. Oke. Sebetulnya kalau dipikir harus kita ngumpulin uang modal dulu. Nggak Modal bakalan gede, kumpul ya? nggak bakalan. Kalau tidak ada niat untuk usaha. Iya. Dan kita enaknya itu ada jaringan tuh loh Mas. Jejaring itu sesama UMKM itu membantu sekali. Oh, Jadi kan oke. kadang-kadang gini, ini aku punya produk nih, aku ngene, tolong dong gini. Biasanya kita mesti saling support. Jadi, Sama oh ya Bu, UMKM. sini Bu tak bawanya gini. Bu nanti di sana ya dianu lagi. Nah itu lama-lama kan kita sedikit Iya. tapi kan kita jadinya banyak Mas. Betul. Kalau soal modal sebetulnya yo enggak terlalu ya Mas ya, kecuali kalau kita bikin rumah produksi sendiri khusus. Kalau kita ini kan masih skalanya masih home industry Iya. ya. Nah, home industry untuk legalitas pun kita dipermudah gitu loh. Jadi nggak ada kata-kata dipersulit sih enggak. Kalau legalitas semua gratis loh. Oke, baik. Itulah pentingnya kita berkomunitas berjejaring ya. Iya, betul. Pelatihan mungkin bikin produk packaging semacam packaging. ini. Itu kan kalau kita belajar sendiri mungkin nggak bakal nutut ilmu kita Nggak, begitu ya nggak. Bu Budi dan juga Bu Inaya. Kadang-kadang gratis loh Mas packaging. Oke. Iya. Oh ya. Iya, ada Iya. yang dari kota itu Oke. memang ada fasilitasnya. Fasilitas gratis. Gratis. Sekarang perizinan semuanya gratis. Gratis. Loh, kan itu Baik, fasilitas. alhamdulillah. Kenapa nggak kita Betul. manfaatkan gitu loh. Baik, jadi langkahnya yang pertama kita punya produk. Iya. Terus yang kedua tadi Bu Inaya bilang produk kita disukai tidak oleh masyarakat atau Iya. calon pembeli gitu ya. Iya. Nah itu ngetesnya gimana tuh Bu Inaya, Bu Budi? Lah kan kita sudah sampel ke teman-teman. Ini aku punya ini, aku bikin coba deh, cobain Gimana cobain, rasanya gimana, gitu ya? gimana rasanya. Oh, Oh Bu, oke. sudah pas. Udahlah. Ternyata ya memang kita lempar ke pasaran gitu, ya mau. Kalau responnya positif, oke kita lanjut. Kalau Kalau enggak, memang kita responnya belajar lagi. Kembangkan lagi. pasti itu perbaiki trial lagi. error itu nggak butuh sekali ya Bu ya. Iya. Kita berkali-kali sampai akhirnya memunculkan sebuah produk yang layak jual seperti Oke, itu. baik. Kemudian tadi yang pertama produk, Iya. kedua respon masyarakat atau calon pembeli kita, Iya. yang ketiga Kemauan, baru Mas. yang pertama justru kemauan ya. Iya, Iya. Pertama kemauan kemauan untuk berusaha itu untuk loh. berusaha, kemudian punya produk, kemudian kita lihat respon dari calon pembeli kita, kemudian baru kita pikirkan bagaimana produksi termasuk modalnya, terus kemudian berjejaring bersama pelaku UMKM Iya, yang lain. Oke. Nah tadi kalau Bu Inaya sempat bocorin banyak sekali produk yang dipunya begitu ya, termasuk yang paling happening saat ini adalah stick bakwan. bakwan, ya. Nah kalau produknya Bu Budi dengan Pia Aras ini berapa varian yang sudah Varian. dikembangkan ini Bu? Untuk sementara ini saya masih varian di original sama coklat. Tapi saya sudah bikin yang pouch kayak itu ya ada. Terus yang bijian itu untuk skala yang untuk snack itu loh, snack dos itu. Yeah. Tuh. Kalau pouch itu saya anunya ke kafe-kafe Mas. Ternyata kita coba ke kafe-kafe itu
responnya bagus. Responnya bagus ya. Nah, Pia Aras ini yang membandingkan dengan produk yang lain, kalau kita Pia kan mindsetnya pasti Pia Patok, Jogja gitu ya Bu ya. Kemudian di Malang juga sudah ada produk yang sangat established, juga produknya Pia. Kalau Pia Aras ini karakteristiknya gimana? Karakteristiknya saya itu crispy Mas. Jadi crispy di luar, paling lembut di dalam gitu. Jadi tekstur isiannya itu lembut. Jadi ini tahannya pun 1 bulan lebih. Kita oven, bukan kita dibakar di lempengan. Kalau setahu saya kalau pia-pia yang lain kan di lempengan kayak anu itu dibakar di situ. Kadang-kadang dibakar enggak pakai oven sih. Kalau saya di oven. Itulah yang membuat akhirnya luarnya crispy, tapi dalamnya tetap moist, tetap lembut gitu ya Bu. Dan mungkin bisa bertahan lebih lama karena prosesnya di oven tadi ya Bu. Ovennya lama ya Mas. Betul. Feelingnya apa Bu? Kacang hijau, isinya kacang hijau. Kacang hijau yang original dan juga coklat. Coklat, kadang keju saya bikin. Ini nanti bikin varian lagi, mungkin ini apa itu yang hijau itu Maca? Nah, ini mengikuti perkembangan zaman ya. Lagi tren apa, coba kita bikin produk itu, gitu ya. Memang inovasinya kalau pelaku UMKM nggak boleh berhenti ya Bu. Harus terus belajar. Tiap tahun itu kita harus setidaknya ada inovasi ya Bu ya, entah dari varian rasa atau dari packaging kita yang berganti, biar pelanggan itu nggak bosen memang seperti itu. Baik, Bu Inaya tadi depan kan bilang gitu ya, sekarang yang paling digemari, yang paling booming adalah stik bakwan. Nah ini kan mungkin sebuah cita-cita para pengusaha, pelaku bisnis, pelaku UMKM, produknya itu jadi booming dan banyak digemari oleh masyarakat. Cara pemasarannya, kemudian brandingnya yang dilakukan Bu Inaya gimana memang? Kalau untuk pemasaran sih saya sementara ini offline dan online ya Mas ya. Kalau untuk online saya tuh pakai Facebook, Instagram, TikTok seperti itu. Kemudian kalau offline ya sistemnya konsinyasi, ada di beberapa toko dan dititipkan hotel. Ya berarti ya? Iya, seperti itu. Kalau untuk booming itu saya enggak tahu ya dari apa. Mungkin ya itu tadi dari kualitas rasa mungkin ya. Jadi memang produk itu bisa jadi booming itu bukan saat waktu kita ciptakan, tapi ada masanya itu. Ya, ada masanya. Jadi kayak stik bawang saya itu di awal-awal itu memang sempat booming, orang itu sukanya di situ, sukanya ekspornya misalkan saya ciptakan produk lain, enggak lah stik bawang aja gitu, karena mereka belum tahu ini rasa yang sedikit yang lain, nggak mau pindah dulu, nggak mau cobain yang lain dulu. Kemudian begitu yang ini naik, yang bawangnya agak turun, pasti siklusnya seperti itu, pasti itu dalam dunia usaha ya. Biasa kayak gitu. Biasa seperti itu ya. Nah kalau di media sosial tadi secara online, apa saja nih akunnya boleh disampaikan kepada pemirsa? Facebook, akunnya stik bawang Azura ya. Kalau untuk TikTok juga sama. Kalau yang IG baru namanya Hamizan Snack. TikTok dan juga Facebook stik bawang Azura. Kemudian di Instagram adalah Hamizan Snack ya. Di situ lengkap produknya, bisa dikepoin oleh para pemirsa begitu ya. Kalau tertarik langsung pasti ada di bio cara pemesanannya begitu ya. Baik. Nah kalau Bu di pemasarannya bagaimana ini Bu? Sama Mas. Ini saya masih masih kalau online-nya itu belum terlalu saya geluti di dalamnya ya. Di dalamnya karena saya masih perlu tenaga untuk di situ. Karena saya tidak tiap hari. Tidak tiap hari harus pegang gini. Wah, gawat ini ya. Jadi saya kadang-kadang ini Mas sudah pemesanan aja, by order ya, udah itu untuk sementara. Tapi ini insya Allah nanti ada dari mahasiswa saya itu untuk di Shopee, di IG-nya lagi sama Facebook, TikTok kali nggak salah ini. Mudah-mudahan bulan ini deh. Baik, Nyun Sewu. Kalau saya baca di kemasannya itu, Instagramnya ada di @pia.aras, TikToknya juga di @pia.aras ya Bu ya. Nomor WhatsApp untuk pemesanan 0813 2559 4836 ya, Bu Budi ya. Nah, ini apa yang diceritakan Bu Budi bisa jadi juga dialami oleh para pelaku UMKM.
produksi sendiri, Iya. gitu ya, memasarkan sendiri, admin media sosial sendiri, begitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh loh. Itu mungkin Kita Itu terlalu sebenarnya nggak boleh loh. profesional, Bu. betul. Itu sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya kita namanya pengusaha itu kita harus jadi manajer dong. Iya. Nah, ya kan? Untuk produksi, untuk ini harusnya. Ini karena kita masih skalanya ini loh Mas. Iya. Ini kalau kita mau naik lagi ke skala yang agak besar lagi, industri ya, skala industri, itu sudah nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus punya ini yang ngurusin ini, ngurusin ini. Nah, manajerialnya benar-benar. Karena ini masih home industry, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita dibantu suami lah. memberdayakan keluarga ya. Ada kerjasama. Iya. Sementara keluarga dulu, Iya, kalangan betul. keluarga dulu gitu. Kalau Bu Inaya gimana membagi tadi? Kan produknya luar biasa banyak ya. Yang produksi siapa, terus packagingnya kan masing-masing produk berbeda begitu ya. Sudah dipasarkan di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Membagi apa? Jenis-jenis Timing, pekerjaan dan juga timing produksinya gimana itu Bu Inaya? Kalau saya misalkan hari ini saya produksi stik bawang, besok saya produksi stik bakwan kayak gitu. Jadi terus siklusnya seperti itu. Ada timeline-nya, ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Oh, itu Jadi rutin dilakukan sesuai- per hari ya Bu ya? Kalau per hari tidak. Jadi misalkan dalam 1 minggu saya produksinya 4 harian. Oh, oke. 4 Jadi nggak tiap hari ada. masih Tidak tiap hari. Ya, karena kita bagi dengan pemasaran juga ya, Bu ya. Kita harus ada waktu untuk pemasaran juga gitu. Jadi kalau kita full produksi, kita nggak bisa fokus di pemasarannya. Oke, misalnya tadi 7 hari, 4 hari produksi, Iya. 3 hari yang lain Untuk Ngurusin pemasaran. rumah. untuk pemasaran. Iya, sama ngurusin Dan juga urusan rumah anak-anak tangga itu, yang iya. lain. Fleksibel sih sebenarnya, Bu ya. Masih 3 kecil-kecil. Kalau saya udah bebas. Sudah ada. Satu dagang. Nah itu dia, tapi pasti dari berbagai pelatihan, dari komunitas, dari dinas itu memberikan apa? Dampingan pelatihan bagaimana manajerial yang mengarah ke lebih profesional ya. Iya. Itu tantangan yang dikuatkan oleh para pelaku UMKM kita ya, Iya. Bu Budi dan juga Bu Inaya. Nah, Bu Budi dan Bu Inaya itu kan start di awal tahun yang mungkin bisa dibilang sama ya, mirip-mirip selisih 1 tahun 2018 Bu Inaya dengan Bu Budi dengan Pia Aras, Bu Inaya Hamizan Snack 2019. 2019-2020 ini sudah pandemi. Iya. Iya. Sekitar 3 tahun hingga 2023. Bertahannya waktu itu gimana? Mungkin Bu Budi boleh cerita dulu. Waktu itu saya masih di Semarang ya Mas itu ya. Jadi waktu pandemi itu memang kita berkurang. Lah biasanya saya upamanya di satu toko itu 50 piece gitu ya, 50 dus. Itu dikurangi sama tokonya. Jadi cuma 30, 25, nggak apa-apa. Tapi kita masih bisa jalan itu. Waktu pandemi 2 tahun itu Mas, 2 tahun. Itu di setengah tahun terakhir itu yang mau keluar dari pandemi itu kita memang benar-benar off. Kenapa itu Bu? Karena dari toko-tokonya itu semua Tutup. bukan tutup, bukan ada yang tutup, ada yang jalan, tapi sedikit sekali. Jadi kita lebih baik kita ini aja daripada banyak returnya gitu kan. Kita sudah sepakatan sama toko-toko itu gitu loh. Sudah kesepakatan gimana kalau dari produk salah satu produk itu masih ada yang off dulu. Nggak apa-apa sih. Tapi kita alhamdulillah dari pemerintah Kota Semarang waktu itu untuk UMKM ada kucuran dana untuk menanggulangi itu. 6 bulan lumayan tuh Mas. Oke, bantuan-bantuan dari pemerintah. Bantuan dari ya, Bu? pemerintah memang berupa, ada yang berupa bahan waktu itu, juga ada yang berupa uang. Kita dari UMKM yang sudah terdaftar di kota, nah itu kan sudah ada daftarnya. Kita termasuk. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa off gitu, tapi kita tetap masih dapat bisa. bantuan sosial dari pemerintah tersebut untuk paling tidak bertahan Itu hidup ya Bu. ya bertahan untuk produk yang untuk lingkungan saja. Jadi kita sudah nggak ngirim ke toko dulu, tapi untuk di lingkungan sekitar saja. lingkungan itu malah sebetulnya malah lebih banyak Mas. Kan orang sudah nggak pada mau keluar nih. Bu pesan lewat Gojek, lewat itu udah GoFood, kita kirim. Oke. Itu masih bisa Baik. jalan. Bangkitnya waktu itu mulai kembali produksi normal saat kapan itu Bu? Saya itu produksi normal itu 2021. Sebetulnya itu Mas, karena saya pindah dari Semarang ke Malang gitu. Dari di Malang ini sebetulnya saya masih ini lagi
menjajaki pasar lagi. Tapi alhamdulillah kok produk saya juga sudah banyak diterima. Alhamdulillah. Oh, ya. Oke. Mungkin karena kita sudah punya kualitas, Nggih, maka betul. banyak yang responnya juga baik begitu Nggih. ya, Bu Budi ya. Ya, itu. Oke. Baik. Jadi Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan yang dari Semarang, dari Palembang, dari Bogor itu tetap masih ngubungin saya, Jakarta. Jadi kita baik kirimnya. Oke, karena bisa bertahan hingga sampai 1 bulan Iya. tadi ya Bu ya produknya. Kirim cuma sehari loh Mas. Betul, Kirimnya betul. Itu memudahkan ya Iya. untuk kita menjangkau Nah, itu. konsumen yang lebih luas. Iya. Nah, kalau Bu Inaya gimana waktu pandemi itu, Bu? Sempat down memang, Iya. karena saya dulu itu sempat baru masa jayanya usaha saya itu di awal 2020. Di awal 2020 begitu COVID, otomatis kan langsung kayak dipatahkan gitu Iya. ya. Memang. Kayak dipatahkan gitu. Waktu itu ada 3, mitra saya ada 3, kemudian ada 1 yang di bandara ABD Saleh itu barang saya sudah masuk di situ, karena semua sudah tutup, nggak boleh ada kontak fisik ya, nggak boleh ada kontak fisik. Akhirnya ya sudah, barang itu balik ke saya sudah dalam kondisi yang tidak layak. Tapi ya ada hikmahnya sih dari situ. Terus tahun 2020 akhir saya itu bangkit lagi itu. Jadi mungkin vakum hanya berapa bulan ya, nggak sampai setahun. Ya segitulah Mas. Oke. Semuanya itu. Adaptasinya kurang lebih 1 tahun ya. Iya. Menata kembali gimana kira-kira Wah. model bisnisnya gitu ya. Iya. Penyesuaiannya gimana begitu ya. Iya. Oke. Luar biasa itu COVID itu memang. Iya. Luar biasa sekali. Baik. Sekarang gimana nih Bu? Katanya kan kondisi ekonomi sedang melemah, Iya. daya beli masyarakat Memang. turun. Betul. Dirasakan oleh para pengusaha. Iya, Itu betul sekali. banget. Tandanya apa, Bu Inaya, Bu Budi? Kalau saya lihatnya ini Mas, untuk penjualan itu biasanya umpamanya kayak di toko-toko itu 1 minggu gitu ya, 1 minggu itu biasanya punya saya itu cepat ya, selesai gitu 1 minggu habis. Ini biasanya bisa 15 hari, kadang-kadang sampai 2 minggu itu. Oke. Terus saya tanya, emang biasanya? Iya Bu, sekarang daya beli masyarakat itu sudah berkurang. Terus biasanya yang orang rumah-rumahan yang pesen-pesen gitu tuh sekarang kalau ditawarin Bu besok aja kan. Itu kan sudah menandakan ya tanda-tandanya sudah agak melemah gitu. Iya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya. Amin, Mudah-mudahan amin. pemerintah juga memperhatikan nasibnya UMKM. Iya, betul. Jadi UMKM itu bisa bangkit, bisa menata dirinya sendiri. Iya. Dan UMKM itu memang penyumbang terbesar PDB secara ya nasional itu ya. karena kita juga bisa membuka lapangan kerja Betul, kan Mas. betul. Oke. Untuk pemerintah tuh mudah-mudahan deh ini sudah Amin. sudah selesai lah. Betul, gitu iya. loh. Kalau Bu Inaya apa yang dirasakan dengan kondisi ekonomi yang menurun ini? Betul seperti apa yang disampaikan Bu Budi. Produknya Sama. lebih lama bertahan di Iya, toko ya. iya. Kalau saya daya beli turun dari omset aja dari setiap bulannya udah turun 50%. Oh ya. Iya. Tahun ini 2025 itu dirasakan. Mulai dari habis Lebaran. Habis Lebaran itu. Oke. itu malah Lebaran kemarin aja nggak seramai iya, Lebaran tahun yang kemarin lalu. biasanya omsetnya itu masih 15 ke atas, saya cuma dapat 8-an. Mana Baik. ya itu Lebaran kemarin Iya. itu. Saya juga biasanya kok ya turun 20%. Iya, turunnya lumayan. Saya separuh. Itu ya gitu. Allah. Dan ini tidak hanya dirasakan Bu Budi dan Bu Inaya, Semuanya. semua pelaku Iya, UMKM juga semua merasakan hal merasakan, itu ya. Iya, betul. Oke, nah di tengah situasi kondisi daya beli masyarakat yang menurun, apa yang dilakukan oleh para pelaku UMKM ini? Adaptasinya, mungkin penyesuaiannya Bu Budi dan juga Bu Inaya, mungkin harganya dibuat lebih murah atau seperti apa ini? Nggak bisa Mas. Kalau harga tetap Kalau kita, iya. harga itu tuh nggak bisa lebih murah. Mungkin kalau saya mengatasinya itu dari Packaging ini ya. bukan packaging juga iya, dari ukurannya juga iya, tapi kualitas saya tidak akan Ya. turun. Packaging gitu. yang dibuat beragam. Jadi Iya. umpamanya kira-kira nanti beratnya satu itu bisa 50 gram, kita jadikan 40 gram atau 30 gram gitu loh Mas. Ya memang itu masyarakat sudah paham, Iya. sudah paham. Mereka itu untuk pelanggan itu sudah tahu, oh iya sekarang semuanya serba naik ini. Tapi untuk kualitas tetap kita jaga. Kita pertahankan. Oke, memang kuncinya begitu ya. Iya. Tidak Iya. bisa Mulai mengurangi harga, Menyiasatinya tapi ya begitu. oke, Mungkin kuantitas dari packaging juga produknya. bisa itu. Dari biasanya kita kayak gini,
Kalau di kafe-kafe, kalau packagingnya yang terlalu mewah, Ya. mereka kan konotasinya, waduh itu Oh, mesti mahal nih, mahal gitu, gitu. betul. Padahal sebetulnya ya enggak juga ya, Iya. gitu. Tapi akhirnya kita bikin yang packaging biasa, Lebih tapi itu sederhana. tetap tidak mengurangi nilainya gitu loh, Mas. Betul. Kualitasnya juga nggak berkurang. Kalau Bu Inaya gimana? Penyesuaiannya dengan daya beli masyarakat kita yang menurun ini, Bu? Sama kayak Bu Budi sama. Jadi kita dari isinya mungkin kita kurangi dan harganya bisa lebih murah, packagingnya kita ganti dengan packaging yang lebih murah, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan pasar aja. Ya. Kalau untuk rasa kita nggak Nggak berani bisa ya. merubah. Ya, Kualitas tuh jangan, nggak jangan, bisa. jangan. Itu kan reputasi produk kita Iya. ya, Bu ya. Jadi mulai dari 2019 sampai sekarang insya Allah rasanya tetap sama. Betul. Nggak berkurang sama sekali walaupun bahan Masalahnya bakunya melambung ya. bahan baku itu juga gitu, Mas. Bahan baku itu nggak tetap Harganya harganya Iya. juga ya berubah-berubah. Iya, Itu tetap kita nggak beralih ke bahan baku. Ada loh, Mas. Jadi bahan baku ini segini, bahan baku ini Bu, mbok pakai sing ini Iya. aja. Oh, nggak bisa. nggak Iya. bisa. Itu mengurangi kualitas. Kalau bahan betul. bakunya kita ini kan kita ganti. Ganti. Dengan Tetaplah. pilihan misalnya harga lebih murah, pasti kualitasnya juga pasti berbeda ya. Berbeda. Sudah kita coba itu, Mas. Nggak layak kita pasarkan lah kayak gitu. Ngobrolin soal kualitas ini, Bu Budi dan juga Bu Inaya. Mungkin produk Pia di Malang juga sudah luar biasa banyak, begitu pula snack ataupun makanan ringan ya, Bu Inaya. Apa yang membedakan produknya Bu Budi dan juga Bu Inaya? Apa yang membedakan Pia Aras dengan Pia-Pia yang lain? Apa yang membedakan Hamizan Snack dan juga snack-snack yang lain, Bu Budi dan juga Bu Inaya? Monggo. Kalau punya saya ini loh ya, crispy, Mas. Kalau dimakan tuh tidak atos ya. Apa ya lek ngarani? Keras. Tidak keras. Kalau dimakan itu crispy terus dalamnya itu lembut gitu. Jadi beda. Ada yang merek terkenal di Malang juga ada kan. Hampir sama punya aku kayak gitu. Monggo nanti dicoba. Baik. Oke, jadi alternatif Iya, ya. Oke. terus harganya tidak semahal itulah. Kita kan sudah menyesuaikan daerah kita. Oke, kalau Bu Inaya? Kalau Hamizan ini ciri khasnya adalah ada beberapa stik yang tidak ada di pasaran. Oh iya, Contohnya, misalnya? ya kayak stik bakwan itu, Oke. stik tempe sama stik jagung. Oke. Jadi yang kebetulan yang saya bawa hari ini adalah 3 produk yang nyeleneh. Saya bilang nyeleneh, itu produk ciri khasnya dari Hamizan gitu. Oke, nggak ada produk lain yang bikin stik jagung, Iya. kemudian stik tempe dan Sama juga stik stik bakwan bakwan ya. itu. Kalau Pia Arasnya Bu Budi ini kurang lebih sama lah sama yang terkenal itu rasanya. Insya Allah sama. Katanya loh Mas, ini kata testimoni pelanggan saya dari loh ya. berbagai pelanggan ya. Karena pelanggan saya yang sudah beli itu mesti dia mau kalau pergi pun dia mesti Bu pesan. Baik. Monggo deh dicoba. Siap. Promosi nih. Sekalian promosi. Sekalian promosi. Nah, ini mumpung sekalian promosi Bu Inaya dan juga Bu Budi. Ketika para pemirsa YouTube RRI Malang Official, pemirsa podcast Ruang Tamu RRI pengen dapat Pia Aras dan juga Hamizan Snack, aksesnya bisa kemana aja nih? Monggo disampaikan Bu Budi. Kalau saya kebetulan ini akses saya masih di rumah ya Mas ya. Saya juga buka outlet di rumah. Jadi monggo silakan pesen aja lewat HP, nanti ada kurir. Oke, baik. Di 0813 2559 4836. Saya nyontek ini nomor WA-nya dari kemasannya Bu Budi ini. Kalau Bu Inaya? Ya, bisa kontak WA aja, langsung WA saya di 085 736 501 473. Oke, siap. Kalau produk UMKM ini kan kalau apalagi sudah berjejaring dengan banyak komunitas, jadi binaannya dinas, secara kualitas, kesehatan, keamanan produknya sudah insya Allah terjamin ya. Iya. Ada PIRT ya Bu, kalau UMKM halal. itu. Kemudian ada halal, begitu ya. Itu Terus yang menjadi izin NIB kita NIB. ada. Ya. Itu jaminan produk kita itu adalah produk yang berkualitas, begitu ya Bu Inaya Iya. dan juga Bu Budi. Bu Budi dan juga Bu Inaya, apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa, utamanya perempuan ini, yang ingin mengikuti jejak Bu Budi dan juga Bu Inaya sebagai pengusaha, sebagai pelaku UMKM? Monggo disampaikan apa semangatnya, apa motivasinya ini, dimulai dari Bu Budi. Kalau untuk saya, untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga, janganlah kita puas dengan apa yang sudah kita dapat. Monggo kalau kita tuh sudah dikasih talenta sendiri ya, untuk apalagi ibu-ibu punya talenta lebih untuk memanfaatkan waktu, monggo
waktu luang kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Kita tidak gampang pikun. Di usia saya yang sudah mau 60 tahun, saya masih Produktif. giat untuk berusaha untuk produktif, biar nggak pikun, Mas. Ya, baik. Monggo ibu-ibu maju semangat. Maju semangat. Bu Inaya, monggo apa pesannya ini, Bu? Sama, pesannya sama. Jadi manfaatkan potensi yang ada di diri Anda untuk maju. Pokoknya maju. Misalkan potensinya craft, oke, craftnya maju. Potensinya, oh saya suka masak, bikin catering atau apalah itu, misalkan jual masakan atau apa gitu. Jadi manfaatkan potensi yang ada. Karena dari potensi itu kita bisa mencari cuan gitu, sesuai dengan bakat dan potensi. Betul. Jadi kita nggak minta ke suami aja. Iya, betul. Nilai plusnya itu. Itu nilai plusnya. Padahal jual masakan aja loh, Mas. Satu mika kecil ke tetangga jual masakan bisa itu. Jadi cuan. Betul. Yang penting cuan halal. Nah, Masalah modal itu adalah langkah kesekian. Yang penting ada niatan dari kita untuk berusaha ya. Siap. Ya, itu. Bu Budi, Bu Inaya, terima kasih banyak sudah bincang-bincang, sudah mampir di podcast Ruang Tamu RRI. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ceritanya Bu Budi dan juga Bu Inaya ini bisa jadi inspirasi untuk para perempuan di luar sana, begitu ya. Bisa punya usaha, punya pendapatan, tidak hanya mengandalkan misalnya suami, begitu ya. Jadi perempuan yang produktif dan juga mandiri. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Budi dan juga Bu Inaya untuk ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian tadi pemirsa podcast Ruang Tamu RRI perbincangan saya bersama owner Pia Aras Ibu Budi Mariani dan juga owner dari Hamiza Snack Ibu Inaya. Mudah-mudahan perbincangannya menginspirasi Anda khususnya para perempuan untuk terus bergerak maju menjadi pengusaha, menjadi pelaku UMKM, bisa dapat penghasilan tambahan untuk juga support kondisi ekonomi keluarga. Mudah-mudahan informasi dan juga bincang-bincangnya sekali lagi bermanfaat ya. Sampai jumpa di podcast Ruang Tamu RRI edisi selanjutnya.